hari ini kami bersuka cita. Kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup itu akan membawa kami menikmati Engkau di dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah diri-Mu sendiri. Sebab itu ya Tuhan, bawalah kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap hidup kami, keluarga maupun juga jemaat-Mu, sehingga kami berjalan makin lama makin kuat oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus, bekerjalah Engkau buat hamba-Mu, buat semua kami Tuhan-Mu, sehingga tak ada satu yang pulang tanpa kebenaran. Muliakanlah diri-Mu Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harap juga Bapak Ibu senang bertemu dengan saya. Hari ini kita belajar bersama kembali dari kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah. Pada minggu ini, minggu keempat bulan Maret, dari Lukas pasal 22 ayat 56, 54 sampai 62 sebagai narasi yang mungkin sangat sering kita baca, kita percakapkan, atau kita juga lakoni dalam drama, ya. Mari kita jemaat Tuhan, Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62. Saya baca judulnya, kemudian kita akan mulai membacanya, dan saya membaca ayat 54 atau saudara 55 dan selanjutnya. Petrus menyangkal Yesus, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api yang mengawat-awatinya, lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara dia berkata, berkokoklah ayam. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sebuah peristiwa yang dicatat dalam seluruh Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam versi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, tetapi dalam satu judul bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membaca firman Tuhan ini, mungkin kita sering berkata, aduh, kok begitu ya, gitu ya. Ada banyak versi yang kita bisa tafsirkan. Dan ketika saya membaca Petrus menyangkal Yesus, saudara, Petrus ini murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Bahkan Alkitab menuliskan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tiga ini menjadi satu tim yang sering dibawa oleh Yesus dalam bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan tabernakel, bahkan dalam pelayan-pelayan khusus sering mereka dibawa oleh Tuhan Yesus. Petrus yang disebut Kefas atau juga yang disebut Simon itu adalah salah satu murid yang paling disayangi Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membaca narasi ini, kita berkata kok bisa ya, gitu ya. Tapi satu hal yang berganding terbalik dengan seorang anak yang dituliskan oleh satu buku, Ain Nun. Buku itu Ain Nun menuliskan tentang kisah-kisah para martir yang pada masa beberapa tahun lalu tentang ISIS. Ada satu buku yang dituliskan dan di sana menceritakan ada seorang anak yang bernama Hussein di Turki, umur 9 tahun. Pada waktu ayahnya mengambil keputusan untuk mereka mengikut Tuhan Yesus, kemudian ayahnya memberikan dia satu kalung, yaitu kalung salib. Awalnya dia pertama-tama ketika dia menyadari bahwa mereka
inilah menjadi awal mula dia menjadi olok-olokan teman-temannya. Olok-olokan teman-temannya, bahkan bukan sampai di situ. Dia dibully, dipukuli, hingga sampai karena pada waktu itu memang semua mayoritas agama Muslim, baik itu di sekolahnya maupun di lingkungannya. Hingga akhirnya ayahnya mengetahui peristiwa ini, dia memanggil Hussein, dia berkata, "Sudahlah Hussein, tolong nyawamu harus kamu jaga." Tetapi dia berkata, simbol ini memperlihatkan saya dengan kuat untuk menyaksikan tentang Yesus, kata Hussein yang umur 9 tahun. Ini tidak menyurutkan dia untuk terus menyaksikan tentang Yesus sekalipun dia mengalami penganiayaan. Hingga pada satu kesempatan dia dipukuli oleh guru agamanya oleh karena dia tidak menyampaikan kalimat syahadat. Dan peristiwa itulah membawa, akhirnya justru anak kecil itu membawa ayahnya untuk tidak malu menyaksikan tentang Yesus. Singkat cerita, Hussein yang kecil ini menjadi saksi iman dan memang dia dipindahkan sekolahnya. Dan bukan di sekolah itu lagi, tetapi dia terus menyaksikan tentang Yesus. Yesus yang baru dia kenal pada usia 9 tahun, tapi dia tidak berani menyangkalnya. Dia mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan Petrus, di mana dia sudah menyaksikan kebesaran Tuhan, di mana sudah menyaksikan Yesus yang melakukan mujizat banyak, di mana dia sudah menyaksikan bagaimana Yesus yang sudah menyembuhkan mata orang yang jelek, menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi oleh karena pernyataan seorang perempuan, dia bisa menyangkal imannya. Saudara, inilah kehidupan, inilah fakta dalam kehidupan pertumbuhan iman setiap kita. Namun saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak perlu lama-lama di situ. Tapi kita melihat dulu dalam pengertian menyangkal. Karena dengan pengertian yang benar kita mengerti tentang menyangkal, maka kita bisa mengoreksi diri kita. Jangan-jangan saya memang masih beribadah kepada Tuhan, tapi dalam perbuatan saya sebenarnya adalah penyangkal Tuhan. Saudara, kata menyangkal dalam kamus bahasa besar Indonesia adalah mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah. Saudara, kata ini juga sama dengan artinya adalah melawan. Dalam bahasa aslinya, kata menyangkal ini dalam konteks ini menyatakan seseorang tidak tahu akan seseorang itu dan saya tidak punya hubungan dengan dia. Saudara, penyangkalan dalam Alkitab, dalam Titus 1 ayat 16, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membaca, dalam Titus 1 ayat 16 dikatakan, mereka mengakui aku sebagai Allah, tapi mereka menyangkal aku dengan perbuatan. Jadi penyangkalan bukan hanya berbicara aku tidak kenal dia, tetapi penyangkalan berbicara juga dalam perbuatan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita melawan Tuhan, ketika kita tidak terhubung lagi dengan Tuhan, maka penyangkalan, sekali lagi saya katakan, tidak berbicara aku tidak kenal Tuhan. Kemudian seandainya ada pisau dan kemudian datang teroris datang ke gereja kita ini, kemudian membuat suatu ancaman kepada kita, apakah engkau masih mengikut Tuhan? Bukan hanya berbicara aku percaya kepada Allah Bapa, berbicara tentang pengakuan dan credo, tetapi penyangkalan berbicara juga tentang perbuatan, pikiran kita. Saudara, selama kita mengakui bahwa aku masih Kristen, aku masih beribadah, tetapi dalam perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai mengakui Tuhan yang menjadi berdaulat dalam hidup kita, hati-hati, jangan-jangan kita seperti orang-orang Kreta yang dituliskan dalam Titus 1 ayat 16, mengakui mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah.
golongan menyangka Allah. Dalam apa? Dalam perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya menemukan dari apa yang dikemukakan oleh Alkitab secara khusus dalam Injil Lukas 22 ayat 54 sampai 62 tentang kegagalan Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Saya menemukan beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah yang mungkin saya bagikan di sana. Kita perlu mengenali diri kita. Mengenali diri kita. Yang saya lihat di sini, mengenali diri bukan berbicara tentang CV kita. Nama saya ini siapa, bukan. Mengenali diri kita dalam arti pengertian bahwa setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Karena hakikatnya kita adalah manusia berdosa, secara natural kita berdosa. Tetapi bukan hanya berbicara tentang dosa yang diturunkan, tetapi dosa yang sudah kita wariskan, dosa yang sudah terkontaminasi dalam diri kita oleh karena sesuatu yang kita miliki. Maka waspadalah, kenali diri kita. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Dalam perjalanan pelayanan Petrus, apakah dia kurang rohani sepertinya kita melihat? Pada satu waktu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, kemudian dengan cepat dia berkata, "Oh Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau." Ya udah, jalan saja. Dia cepat-cepat, kemudian dia bimbang, dia ragu, mau jatuh lagi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita bisa berpotensi jatuh dalam dosa. Dosa itu bisa saja tidak terencanakan, saudara. Tapi tiba-tiba kita jatuh. Maka saya rindu kita membaca apa yang dialami pergumulan oleh Mazmur 39. Mazmur 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya baca mungkin. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Ini dia berpikir nih, si Mazmur ini. Aku akan menjaga mulutku, Tetapi apa? Ayat 3. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi apa? Penderitaanku makin berat. Artinya apa? Alkitab memperlihatkan di sini Mazmur ingin berusaha untuk hidup. Dengan kekuatannya sendiri, saudara, dengan kekuatannya sendiri. Pikirku aku berusaha, tidak bisa melakukan yang baik. Malah justru dia makin tertekan dan jatuh dalam dosa. Hal yang sama diungkapkan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat ke-14. Saya membaca buat kita. Roma pasal ke-7, saya membaca mulai dari ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kita benci gak melakukan dosa? Tapi justru itu yang kita perbuat. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita tahu apa yang baik, betul? Tetapi bukan apa yang kita kehendaki itu yang kita perbuat. Kenapa? Karena dosa di dalam diri kita. Saudara,
kita membenarkan diri, bukan dalam arah itu. Saya tidak menggiring kita kepada arah bahwa ya udah, memang aku adalah manusia berdosa, kemudian kita berusaha membela diri, membenarkan diri, bukan. Tetapi pada kemampuan untuk mengarahkan, jangan berjuang untuk melepaskan diri dari dosa dengan kekuatan sendiri. Karena kalau kita melihat nanti dalam ayat-ayat setelahnya, bagaimana Petrus ini memegahkan dirinya ketika Yesus sudah mengingatkan mereka. Nanti kita akan melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bisa gagal, Anda bisa gagal, pasangan dan anak Anda bisa gagal. Tapi bagaimana nanti kegagalan itu pun bisa kita rayakan, oleh karena ada sesuatu yang kita lihat di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan kita pun bukan mungkin hanya sekali. Petrus dikatakan berapa kali, saudara? 3 kali. 3 kali. Apakah kau salah satu dari bagi mereka? Bukan. Aku lihat kau suka sama dia. Enggak, aku gak kenal dia. Ya, saudara, 3 kali. Amsal udah 4 ayat 16 berkata, malah 7 kali orang benar itu jatuh. Artinya bukan berbicara 2 atau 3 kali, 7 kali. Tapi bagaimana, bukan berapa kali kita gagal, tapi bagaimana berapa kali kita bangkit dan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Adam hingga sampai Yohanes Nabi di dalam Alkitab terakhir, setiap tokoh-tokoh itu di dalam Alkitab memperlihatkan kegagalan-kegagalan setiap masing-masing. Salah satu buku saya sedang baca, Aku Tidak Malu. Saudara, aku tidak malu dalam buku ini bukan berbicara tentang aku bisa berani tampil, berbicara tentang bagaimana public speaking supaya lebih baik sebagai pimpin pujian, bukan. Tetapi terkadang kita merasa malu ketika kita gagal. Malu ketika pasangan dan anak kita tidak berhasil seperti orang lain. Betul? Sehingga kita takut dan malu mempercakapkannya. Namun di dalam Alkitab, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes mengizinkan mereka menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk tidak malu mencatatkan kegagalan-kegagalan. Saudara, ketika Anda berani menyampaikan kegagalan Anda kepada anak-anak Anda, sebenarnya anak Anda akan bangkit keyakinan dia untuk bahwa ayah saya, orang tua saya ini menerima saya. Itulah dalam buku itu. Jangan malu menyatakan bahwa saya adalah
dari semua peristiwa ini. Saudara, apakah Anda hari ini mungkin gagal? Bisa saja sebentar lagi mungkin kita gagal. Tetapi yang menarik adalah firman Tuhan Mazmur 55 ayat 20. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat 24. Karena apa? Tuhan menopang dengan apa? Tangannya. Ada tangan Tuhan yang masih menopang kita. Ada tangan Tuhan yang masih memegang kita. Dan ada tangan Tuhan yang terus mengarahkan kita. Bahkan kalau dalam Mazmur berkata, gak ada udah tongkat, jangan tangannya. Gak ada yang ada tongkatnya pun. Terus memelihara dan menolong. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak berbicara berapa kali yang kita jatuh, tapi berapa kalinya kita bangkit, sadar, bertobat, insaf. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepada Petrus. Yang ketiga, saudara, setelah kita mengenali dalam bagian kenali diri kita, apa yang membuat Petrus bisa melakukan itu? Sebenarnya adalah ketakutan. Betul? Ketakutan berbicara tentang kenyamanan dia. Karena gurunya disaksikan dia akhirnya ditangkap. Seorang teolog berkata, Campbell berkata begini, Petrus sekalipun dia menyangkal Tuhan, imannya tidak gagal, kasihnya tidak gagal, karena dan pengharapannya pun tidak gagal. Yang gagal hanyalah nyalinya pada waktu itu, karena hidupnya bukan berbicara di awal. Pengkhotbah berkata hidup ini bukan berbicara tentang awal, tetapi akhir, ending kehidupan Petrus ini begini. Ketakutan yang membuat Petrus akhirnya menyangkal Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran membuat kita akhirnya menyimpang dan melawan Tuhan. Betul nggak? Saudara, mari kita buka dalam nats pemimpin tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, Matius pasal 10. Kita berbicara tentang kebalikan dari menyangkal, itu berarti mengakui, Bapak Ibu Saudara ya. Menyangkal itu mengakui. Matius 10 ayat 26. Oke. Saya mau ini kita membaca yang benar, ya, tentang masalah ketakutan. Tadi kan ayat 32, apanya kita ya? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kata mengakui, menyangkal itu kebalikannya adalah mengakui. Apa yang membuat kita tidak mengakui Tuhan? Dijelaskan di dalam ayat 26. Ketakutan. Ayat 26. Bapak Ibu perhatikan dalam kita masing-masing. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua akan tersingkap, cepat atau lambat pasti akan tersingkap. Apa yang kuatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia kata takut bisa kemudian takut itu benar, takut akan Tuhan gitu ya. Bisa pengertiannya benar. Tapi dalam ketakutan di sini, dalam bahasa asli itu ada 3. Dalam bahasa Indonesia itu paling tidak ada 3. Pernah dengan kata
kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kenapa orang bisa menyangkal Tuhan? Oleh karena ketakutan. Kenapa orang bisa melawan Tuhan? Oleh karena ketakutan. Kenapa orang bisa menyimpang dari Tuhan? Oleh karena kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketakutan itu bukan dari Tuhan, tetapi ketakutan itu adalah bisa dipakai oleh iblis yang membuat kita menyimpang, sehingga kita kehilangan pengharapan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nanti kita akan melihat lagi ya. Burung pipit 2 ekor, 2 seduit gitu ya. Mata uang paling kecil. Tetapi burung pipit jatuh tidak pernah, tidak Tuhan tahu, di luar kendali Tuhan. Apalagi kita. Tuhan tahu kita jatuh. Nanti kita melihat Bapak Ibu Saudara kelanjutan ini. Artinya saudara, ketakutan kita jangan itu sampai menguasai kita. Akhirnya kita menghilangkan hal-hal yang sudah kita lihat dengan Tuhan. Ketakutan Petrus menghilangkan dia untuk melihat hal yang realistis. Padahal dia sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Bahkan jangan sampai di situ saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 51 sampai 55, ketika mereka sampai di taman Getsemani, datanglah imam-imam besar itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Alkitab? Petrus mengambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang dari hamba dari imam itu. Apa yang Tuhan buat? Dia mengambil telinga itu, kemudian ditempelkannya sembuh. Dia baru menyaksikan mujizat itu di depan matanya. Belum lama kemudian, belum lama sebelumnya. Tetapi oleh karena perempuan, beberapa orang katanya, kamu bagian dari mereka. Dia ketakutan. Artinya saudara, ketakutan itu bisa menghilangkan hal-hal yang mujizat yang pernah kita saksikan. Sudah banyaknya mujizat yang kita saksikan tentang kebesaran Tuhan. Tetapi ketika ketakutan itu lebih besar dalam diri kita, itu menepis semua. Padahal dia baru menyaksikannya, Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata pada waktu itu, simpan pedangmu itu. Kamu pikir aku tidak bisa menyuruh Bapakku mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Kata dia kepada Petrus. Tapi aku harus menggenapi apa yang tertulis. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada orang kelemahannya adalah kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Kenali kelemahanmu. Bukan hanya berbicara kenali kelebihan. Kelebihan pun bisa membuat kita jatuh. Kelemahan pun kita bisa membuat jatuh. Kelebihan Petrus sangat banyak, tapi kelemahan dia adalah dia cepat kehausan, tapi cepat juga cia. Itu dibaratkan seperti orang yang berpribadian sangat cepat dia, cepat dia cia. Itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebenarnya kelemahan itu, David Sesmen berkata, itu bukan dosa. Tapi kelemahan itu ada dalam diri kita. Saya baca ini, dikutip bukunya dari buku Dipulihkan dari Luka Batin. Dibaratkan begini, kelemahan itu sendiri bukan dosa, tetapi sifat yang ada di dalam natur manusia yang mempengaruhi atau membuat kita cenderung berdosa. Jadi kelemahan itu bukan dosa, tetapi
dalam diri kita bisa membuat cenderung kita berdosa, gagal, dan kadang-kadang disertai kesadaran kita tidak mampu memilihnya, sehingga kita bisa dalam kelemahan itu bisa berubah dalam mental kita, moral, emosi, dan yang selanjutnya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus kan di dalam 2 Korintus pasal 12, aku senang dan rela di dalam kelemahan, karena di dalam kelemahan pula justru kasih karunia melimpah dan itu cukup bagi. Saudara, kenali diri kita. Kayaknya aku lemahnya di bagian uang deh. Kalau lemah kita di bagian uang, jangan mau untuk menjadi bendahara. Kayaknya lemahku di bagian gak bisa menyimpan rahasia. Gak usah menjadi konselor. Ada harus punya ide rumahnya. Apa gak usah. Kayaknya di situ kelemahan. Kelemahanku di bagian emosi kayaknya. Oh, perlu aku terapi dulu. Tenangkan dulu, tarik nafas. Oh, kelemahanku di bagian kecemasan yang berlebihan. Mungkin aku mencari caranya. Kenali kelemahan. Ya. Apakah dalam kelemahanku berapa aja? Kelemahanku perempuan. Bisa perempuan kelemahan? Bisa. Siapa itu? Banyak kali kan? Salomo, si Daud, banyak. Udah tahu kelemahannya perempuan, ikut jadi sesuatu perempuan. Ya, gila ya kan? Saudara, kelemahan itu Tuhan izinkan sebagai bagian untuk kita bergantung kepada merayakan. Kalau satu masa puluh masih poin pertama. Itu poin pertama. Kenali diri kita. Yang kedua, apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Waspadai cara iblis untuk menggoncang iman kita. Waspadai cara iblis menggoncang iman kita. Saudara, implikasi Tuhan Yesus. Lukas 22. Kita kembali. Lukas 22. Ayat 31, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada kita, penting sekali. Ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saya tidak membahas ayat 32. Saya membahas ayat 31. Saudara, sebelum Simon jatuh, Petrus jatuh, Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan sudah mengingatkan Yudas sebelum. Tuhan sudah mengingatkan Kain untuk tidak membunuh. Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tidak jatuh. Sebenarnya sudah Tuhan ingatkan. Tetapi pilihan-pilihan hidup kita yang harus kita bertanggung jawab. Tuhan sudah ingatkan. Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau. Saudara, tapi aku boleh membacakan dalam Matius, dalam Yohanes tentang konteks ini. Bagaimana Yesus sudah mengingatkan. Tapi apa katakan si Petrus? Wah, ayat 33 kan muncul tadi kan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya kan? Di dalam Injil lain dikatakan Matius, kalau orang ini akan menyangkal engkau, tidak mau setia dengan engkau, aku mengikuti engkau sampai mati. Wah, dia mulai membanggakan diri. Padahal sebenarnya ketika dia berkata itulah cara iblis untuk menjatuhkan, menampi. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita nggak pernah lagi menampi, tapi yang usia milenial ke bawah sampai baby boomers 80 ke bawah pernah lah menampi ya. Menampi tau, saat kemudian apa? Sudah tangan kita kanan kiri, badan kita goyang-goyang, tapi juga ikut dibalik dari mulut kan, dia buskan. Ditampi, apa yang keluar? Ditampi, keluarlah sekam-sekam, sahab-sahab, jago udah. Saudara, itulah menampi. Kita dikatakan iblis sedang menampi kalian apa? Iblis sedang menguji kalian. Yang mana laku? Yang mana Pak? Apa tadi?
sedang menampi hati kita, menampi motivasi kita, menampi pikiran kita, menampi tujuan kita dalam melayani dan mengikut Dia, dan melihat diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang menarik. Simon, Dormani. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memakai siapapun sebenarnya mengingatkan kita. Bahkan anak kecil sekalipun Tuhan bisa pakai mengingatkan kita. Betul. Berkali-kali saya sering diingatkan Tuhan melalui anak-anak playgroup, melalui anak-anak TK, untuk mengingatkan saya tentang diri saya di hadapan Tuhan dan tentang orang. Kalau saya ceritakan, nanti lama kita tambah bodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun ini Tuhan izinkan, tapi sebelumnya saya mau membagikan terjemahan lainnya. Kalau di dalam lembaga Alkitab Indonesia, karena Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi. Tetapi dalam terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Dalam terjemahan sehari-hari dan Alkitab yang lain, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian, seperti gandum dipisahkan dari kulit. Kemudian dalam terjemahan lain berkata, Simon, dengarkan baik-baik. Setan sudah minta izin dan kuizinkan untuk menampi engkau. Saudara, bukankah itu peristiwa ketika Ayub minta izin sama Tuhan menguji dia? Karena kau berkati dia Tuhan, maka dia masih mengikuti engkau. Ya udah, kuizinkan kau. Pegang tubuhnya ya, tapi engkau boleh mengambil nyawanya. Dibuatlah dia bohong. Saudara, Allah, kalaupun iblis menguji kita, menggoncang iman kita, itu seizin Tuhan. Itu yang saya katakan. Itu seizin Tuhan. Ya, itu seizin Tuhan. Dengarkan, Simon, dengarkan. Sudah diberi izin. Karena apa? Yang menguasai kita bukan iblis lagi, Tuhan. Diberi izin, oke, izinkan kamu. Tampillah anakku itu. Nah, dia akan menghasilkan buah. Karena aku mengenal dia. Silakan. Aku tampil dengan penyakit. Silakan. Aku tampil dengan uang. Izinkan kalau dia ada uang supaya mereka, oke, silakan. Aku tampil dia melalui anaknya. Silakan. Diizinkan Tuhan untuk memperlihatkan kekuatan Tuhan berperan bagi kita, seperti pujian tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pakai pekalah dengan nasihat orang lain. Ketika firman Tuhan berbicara buat kita pagi maupun hari ini atau kapanpun, mungkin itu menjadi warning, pengingat buat kita, supaya kita mengingat Tuhan, tolong saya. Itulah yang membuat kita juga tidak menganggap diri mampu, bijak. Petrus berkali-kali Tuhan ingatkan, tidak, aku tidak akan menyangkal engkau, aku tidak akan bahkan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, dalam beberapa hari ini ayat hafalan saya di Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 sampai yang ke-8. Tapi ada 3 poin yang saya renungkan sepanjang minggu ini. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ayat ini sebagai bagian perenungan untuk dalam diri saya sepanjang minggu ini. Dan ayat yang ke-8, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Jadi menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, percayalah dengan segenap hati. Akui dan jangan menganggap dirimu bijak. Saudara, itulah yang Tuhan mau inginkan. Saya berpikir pada waktu itu ketika firman Tuhan ini, apa yang Tuhan maksudkan? Ternyata saya digiring juga dalam perenungan ini, dalam kegagalan Petrus. Sebenarnya kita mau digiring pada apa? Mempercayai Tuhan dengan segenap hati, bukan pada
pengalaman kita, bukan pada kemampuan kita untuk mengerti kognitif kita menghafal firman Tuhan, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, mengakui Dia dalam segala laku. Maka Petrus berkata, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Kita sanggup karena Tuhan. Maka itu yang terus membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Maka bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Karena itulah yang dilakukan Tuhan kepada Simon dalam Lukas pasal yang ke-22 itu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia, saudara, dalam ayat 32, Lukas pasal 22 ayat 32. Tetapi aku, apa dikatakan Yesus? Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saudara, Yesus berdoa kepada Simon supaya imannya tidak gugur. Mungkin kita berkata, Yesus sudah di surga. Sebagaimana dengan kita? Saya mengatakan juga Allah juga berdoa untuk kita supaya iman kita tidak gugur. Percaya akan hal itu? Percaya, karena Roma pasal 8. Mari kita buka. Sebelum Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma ayat 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri apa? Berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Saudara, bilang dulu sama kanan diri kita, Allah berdoa untuk kita. Amin. Ini kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berperang sendiri. Dia berdoa untuk kita. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Dan Dia menjaga iman kita terus hingga sampai nama kita dipanggil untuk memasuki Yerusalem itu. Amin. Yakin itu. Bukan perasaan, tetapi kita yakin akan janji. Bahkan dikatakan Dia membantu kita dalam apa? Kelemahan, bukan dalam kelebihan. Membantu dalam kelemahan. Saudara, kata kelemahan di sini arti dasarnya menarik sekali. Ada 3 suku kata sebenarnya. Ada sum, ada lembano, ada arti. Tetapi saya buat pengertian aja gini. Kata membantu di sini adalah memegang tangan bersama-sama di dalam sisi kehidupan. Memegang, kemudian bersama-sama dipegang dalam sisi kehidupan kita. Dan kata yang sama membantu itu menolong, menghibur, itu bukankah itu juga hal yang disinonimkan kepada siapa? Roh Kudus, menghibur, menolong. Parakletos, Bapak Ibu. Parakletos. Para itu artinya menyertai. Kletos itu artinya kaleo, Bapak Ibu. Saya perlu menjelaskan itu pengertian supaya kita mengerti kan. Kaleo itu memanggil. Jadi begini, parakletos itu kaleo berarti Dia yang dipanggil untuk menyertai. Jadi Roh Kudus itu harus dipanggil. Di dalam kita ada Roh Kudus, tetapi perlu juga kita panggil. Roh Kudus, hibur aku, tolong aku Tuhan. Aku sudah gagal ini, tolong aku Tuhan. Roh Kudus, Parakletos, dan Dia ada bersama dengan saya. Maka inilah yang menjadi kekuatan saya untuk tetap meyakini Allah akan menjaga iman Bapak Ibu Saudara.